Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, salam sejahtera, salam penuh kasih Allah ya. Semoga sahabat aku dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Ternyata ya, diam-diam dia sering memimpikan kamu. Dan ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu ya. Mimpi terus kemudian gak diceritain ke kamu karena ada salah satu mimpinya itu yang dia rahasiakan. Kita akan lihat mimpi apa itu. Ya oke. Fokus ya. Ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapinya ya. Kalau resonate ya jadikan ini motivasi, antisipasi, pembelajaran dan apapun itu ya saran dan solusinya. Tetapi kalau tidak resonate jadikan ambil hikmahnya yang bermanfaat ya. Kalaupun resonate tapi cuma sedikit-sedikit ambil sebagai pembelajaran. Kemudian kalau kurang detail silakan kok personality pada kontes, sorry ya. Ini di sini udah malam ya. Oke, fokus ya. Jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan ataupun langkah dalam hidupmu ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ternyata diam-diam dia sering memimpikan kamu. Dan ada sesuatu yang dia mimpi, yang dia rahasiakan dari kamu, dari mimpi itu. Ya mungkin ya, atau ada kenapa sih ya sampai mimpi gitu. Kita akan lihat, fokus ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadikan sebagai hiburan. Jadi ini adalah prediksi, jadi cuma clue, gambaran, jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Ya, tetap kita mengambil langkah atau keputusan bersama Tuhan, yang melibatkan Tuhan. Tentang sebuah keinginan membuka lembaran baru ya, sebuah keinginan sampai mimpi-mimpi. Kenapa ingin membuka lembaran hidup baru bersama kamu? Mungkin ada yang ini untuk hubungan macam apa, Des? Untuk semua hubungan ya, yang sudah rumah tangga ya, dia ingin membuka lembaran atau ingin hidup bersama kamu ya lebih baik seperti itu. Kalau untuk yang menjalin hubungan ya ingin membuka lembaran baru untuk menjadi lebih baik. Kalau kalian suka bertengkar ya sudah ingin tidak bertengkar lagi. Dan ini sampai terbawa mimpinya tuh seperti ini loh, tentang sebuah keinginan membuka lembaran dengan kamu ya, tentang tanggung jawab yang dia harus pikul dan dia ingin lebih baik daripada kemarin gitu, sampai terbawa-bawa mimpi karena saking sayangnya mungkin ya. Kalau lagi pacaran ya dia ingin membuka lembaran baru sampai terbawa mimpi, dia ingin bersama kamu. Kalau intinya akan menjadi sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, ingin membuka lembaran baru. Kenapa ini turun kartu ini ya, kenapa kartu ini turun, Des? Kenapa coba ya kartu ini turun? Kenapa? Karena kayak semacam berjalannya usaha untuk melibatkan tentang pertukaran ide ke kamu gitu ya, atau pandangan ya, yang bukan dipaksakan gitu, tetapi berjalan dengan sendirinya. Makanya di sini dia ingin membuka lembaran baru. Ini rahasia yang ada dalam mimpinya dia itu yang nggak diceritakan ke kamu, dan ini dia rahasiakan ke kamu ya, karena dia mempunyai sebuah rasa apa ya, kurang pede gitu ya. Karena selama ini kan dia bilang nggak mau, dia lebih condong temenan aja. Terus dia bilang hubungan ini cuma sebatas suka sama suka.
ya sering bertengkar akhirnya kan, ya. Tapi di sini maka apa ya, Pak? Situasi ini adalah saat ketika dia itu mimpi, ya dalam perjalanan mimpi itu, itulah kejujuran yang dia punya dan dia belum bisa menyampaikan ini ke kamu, ya. Belum bisa, ya. Dan ini sedang berjalan, dia kayak lagi apa ya namanya? Menghimpun ya, menghimpun sesuatu ya. Dan kemudian mungkin nanti secara diam-diam juga dia akan membuka ya, akan membuka kayak macam rahasia. Ini dia rahasiakan karena dia malu. Jadi kayak membutuhkan waktu gitu ya. Kita lihat kartu selanjutnya. Pesan yang akan disampaikan melalui tebaran kartu untuk kamu pastinya ya. Di sini ada The Empress. Ya. Ini sosok kamu ya yang dia selalu pikirkan sampai terbawa mimpi, dan ini sering dia memimpikan kamu itu. Karena memang kamu di sini sosok yang menyenangkan sekali menurut dia ya. Walaupun dia nggak pernah jujur bahwa sebetulnya dia itu mengagumi kamu karena kamu sosok yang mandiri gitu. Sosok yang tidak ketergantungan sama orang gitu. Kamu lebih mandiri gitu, kayak menjadi sosok, kalau wanita ya kamu tuh wanita yang tangguh gitu, dan kamu itu penuh dengan suatu kepercayaan diri yang tinggi, dimana dia itu sebetulnya kagum, cuman ya kayak bangga gitu loh sama kamu, mempunyai kamu tuh kayak bangga. Ini juga bisa dimaknai sebagai sosok yang bawel gitu. Dia sadar kamu itu selalu banyak mau gitu. Sebetulnya sih nggak egois, nggak ego, bukan ego, cuman misalkan kamu lebih condong menyarankan dia untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kamu tuh kalau yang menonton feminim, ini energi kamu tuh kayak emak-emak banget gitu. Nasihatin, marahin, tapi perlu kasih sayang sebetulnya kamu tuh, karena sayangnya itu ya. Jadi kesannya kamu tuh kayak bawel, ya memang bawel, dan sangat kepo, manjanya minta ampun. Ya, dia dalam kondisi stabil ya, nggak ada masalah. Jadi kalau mimpi atau merahasiakan mimpinya itu bukan karena dia nggak stabil, memang dia stabil, cuman dia masih kayak gini nih, kayak malu menyampaikan ini, jadi dia tanggung sendiri ya perasaan itu. Tapi melalui ini mudah-mudahan ya bisa. Kalau kamu lihat gelagat-gelagat dia, pasti kamu akan paham, karena seorang yang sayang terhadap seseorang itu lebih peka loh, peka sekali loh. Kalau nggak peka itu berarti ya nggak terlalu peduli gitu, maksudnya ya peduli tapi nggak terlalu sekali gitu lah. Ini yang sudah putus gitu juga akan tersambung. Ini hubungan yang putus nyambung, ada yang bentar ngambek ya kan, bentar lagi baikan, bentar lagi ngambek lagi, bentar lagi ngambekan gitu ya. Hubungan ini putus nyambung. Nah, yang suka memimpikan ini mantan kamu pun memimpikan kamu ingin membuka lembaran baru dengan kesalahan-kesalahan yang masa lalu diperbaiki menjadi lebih baik. Makanya nggak berani ngomong kamu kalau mimpinya itu, kalau dia tuh sering mimpiin kamu kayak gitu. Dia mimpiin kamu ini di sini karena ada rasa malu, jadi masih dia tanggung sendiri. Ya kalau nggak ngomong biarin aja sih, nggak usah tanya. Tapi kan aku mau tahu deh. Ya, dia ini apa ya, tipe cuek sih ya. Mimpi itu ya mimpi ya, apa ya, lebih condong ke gengsi gitu loh. Gengsi, mengakui perasaannya ke kamu tuh gengsi. Jadi ada yang sering bertengkar, salah paham, ya nanti satu lagi gitu ya, baikan lagi. Ada yang sampai hebat-hebatnya bertengkar ya nggak lama baikan lagi. Karena mungkin dimulai dari kamu ya, karena seseorang yang kamu pikirkan di sini ya, yang suka memimpikan kamu ini yang benar-benar cuek, cool des. Kalau ibarat kulkas itu, kulkas
5 pintu itu super dingin sekali, kayak nggak peduli, kayak nggak butuh orang gitu. Tapi dia sering mimpiin karena apa? Gengsi yang tingkat tinggi itu kan. Dia menjaga agar nggak terlihat bahwa dia tuh sebetulnya mengagumi kamu ya. Sebetulnya dia itu membutuhkan kamu. Harga dirinya itu tinggi sekali. Ingat-ingat ya. Kalau maskulin itu kalau dengan logika, kalau feminim itu lebih main perasaan. Jadi dicuekin dikit itu pasti dia akan ngerasa dia mah nggak peduli sama aku. Tidak. Kalau ini sosok yang kamu pertanyakan ini enggak ya, ini sosok yang lebih cool gitu, cuek tapi butuh gitu. Dan ini kadang-kadang begini, dia tuh menghubungi kamu kalau ada kebutuhan aja. Kalau nggak ada kebutuhan ya nggak menghubungi. Padahal di dasar yang paling dalam nggak cuma sekedar membutuhkan kamu atau bentuk manipulasi, bukan. Tapi memang dia cinta itu loh. Nah dia alih-alih itu nggak ngakuin gitu loh, nggak mau sama kamu. Padahal ya kalau kamu tinggalin dia akan bisa meneteskan air mata. Karena apa? Dia sering mimpi loh, sering mimpi. Dan ini sangat dia rahasiakan. Isi mimpi itu apa itu? Dia rahasiakan dari kamu agar harga diri cowok itu 90%. Bukannya cewek nggak punya harga diri ya. Maksudnya gengsinya. Gengsi seorang maskulin itu 90%. Kalau feminim paling 10%. Ya, jadi feminim itu banyak menggunakan perasaan seperti itu. Ada sebuah kesuksesan nanti akan disampaikan sama kamu. Dia pilih waktu yang tepat, kapan dia akan menyampaikan ke kamu. Ya, kadang-kadang nanti dia seiring waktu ya, sering berjalannya waktu nanti kamu akan mendengar sendiri dari mulut dia tentang apa yang nggak sadar dia akan ngomong. Kalau mimpi-mimpi dia itu sebetulnya isinya seperti itu, tapi dia nggak ngomong kalau dia mimpi ya. Dia cuma mau bilang keinginan dia yang selama ini dia rahasiakan karena dia lebih memberatkan sebuah gengsi. Di sini nanti akan berjalan begitu aja dan sukses ya. Dia menyampaikan perasaannya ini ke kamu, keinginan ini ke kamu ya. Yang mantan akan bergabung atau menyatu kembali, yang sedang akan terhubung kembali, yang lagi gebet-gebet akan menjadi sebuah komit ya, pacaran kayak gitu ya. Ya. Di sini ada belenggu sebetulnya. Ada belenggu yang dia rasakan. Belenggu itu bisa karena kalian letaknya yang jauh, LDRan, atau karena status sosial antara kamu dan dia yang berbeda. Dia lebih berada atau kamu yang lebih berada, itu yang membatasi ini ya semuanya. Akhirnya dia ya suka mimpiin tapi ya nggak berani cerita juga karena dia dibilang ini sosok di sini ini yang suka mimpiin kamu ini pacar kamu atau mantan kamu atau teman kamu atau gebetan kamu atau orang yang kamu pikirkan ini adalah gengsi tingkat dewa gitu. Ya nggak ada tapi sok-sok ada gitu itu ya, karena dia lebih memegang ke harga diri ya atau gengsi gitu. Jadi nggak mau ngaku. Mungkin level kalian beda kali ya. Dia tampan atau kamu nggak cantik, atau dia kamu cantik dia nggak tampan, jelek gitu. Kayak gitu yang jadi masalah. Ada kesenjangan di antara kalian berdua itu ya, seperti itu. Atau statusnya yang kamu seorang pembisnis, dia cuman seorang karyawan biasa. Yang pasti ada perbedaan di sini, ekonomi ataupun apapun itu, atau status ataupun keyakinan ataupun jarak kalian ya. Tetapi dia diam-diam mimpiin kamu gitu, sering mimpi kamu karena dia cinta sama kamu, ada rasa sayang sama kamu ya, seperti itu. Ada sebuah ketulusan, nanti dia akan mencari peluang untuk menceritakan ini ya, untuk menceritakan hubungan atau menceritakan keinginan dia ya. Ini terbalik lagi ya, tentang sebuah kepastian di dalam hubungan itu nanti akan terbaca. Dia ini kenapa minder, kayaknya orang ini minder, jadi kalau bicara itu kemana arahnya seolah-olah kamu yang ngejar dia gitu, padahal tidak, sebetulnya sama-sama.
dia juga suka kamu, sayang kamu, dan dia ingin kamu selalu ada untuk dia, seperti itu ya. Nah, kemarin-kemarin mungkin nggak ada kepastian, tapi dia nggak bisa bohong, dia selalu mimpiin kamu ya, nggak cerita, tapi dia nanti akan cerita tentang keinginan dia apa kepada kamu, tentang sebuah kepastian. Kalau kemarin kamu ngajak nikah dia nggak mau, tapi kali ini ada kepastian seperti itu. Ini penegasannya ya, tentang penyelesaian ya, tentang penyelesaian, tentang sesuatu yang dia tahan-tahan, yang dia sembunyikan nanti akan begitu aja akan selesai, karena dia akan menyampaikan perasaannya itu ke kamu ya, tentang penyelesaian, dimana dia akan menyelesaikan di saat peluang itu datang, tentang keinginan dia, tentang mimpi dia bisa bersama kamu, tentang mimpi dia ingin menjalin sebuah hubungan dengan kamu menjadi lebih baik, dan ingin memberikan kepastian tentang hubungan kalian yang kemarin cuman ya jalan ngopi aja lah, jalan-jalan aja lah, have fun aja lah, nanti akan menjadi sebuah kepastian dan akan menyelesaikan di saat yang tepat. Dia akan ngomong sama kamu ya, dia akan ngomong sama kamu. Mau ngomong tentang apa? Tentang apa yang dia mimpikan, atau maksudnya dia tuh memimpikan kamu tuh untuk menjadi apa gitu loh. Bukan dia memimpikan, ya kadang lewat tidur dia juga tentang kamu, tetapi ini lebih condong mimpi kamu, mimpi dia itu tentang kamu, itu tentang sebuah keinginan gitu ya. Ini adalah tanggung jawab, bentuk tanggung jawab dia terhadap keinginannya dia ya. Kemarin mungkin ya bener deh Des, waktu bukan pacaran Des, kita lagi berdekatan itu, kalau ditanya dia ndak mau, dia mau fokus kerja, dia ndak mau pacaran, dia ndak mau punya masalah lagi sama perempuan atau sebaliknya ya, ini tergantung energi kalian letakkan ya. Dia nggak mau. Jadi kalaupun kita udah ngelakuin hal-hal yang kayak sepertinya udah pacaran, udah yakin dia sayang sama aku Des, tetapi dia nggak pernah mau ngaku karena dia nggak, rasanya cuma suka aja Des. Coba Des, apa nggak miris Des, aku suka mau nangis Des, sudah jauh kayak gitu Des. Dia bilang cuma batas suka sama suka. Des melo jadinya ya seperti itu, tetapi akhirnya dia tuh nggak bisa menutupin keinginan hati dia yang sebenar-benarnya, bahwa dia tuh jujur ya, dia memimpikan ingin bersama kamu kan, kamu itu sebentuk kebanggaan buat dia ya, dimana dia di sini ada The Empress ya, seseorang yang memang kamu itu benar-benar mengagumkan menurut dia. Makanya dia suka mimpi, walaupun di alam mata terbuka gitu dia bilangnya ya kayak orang cuek gitulah, tetapi hati kecilnya nggak bisa bohong, dia selalu mimpi, dan keinginan yang ada di dalam mimpi itu adalah ini. Nanti yang putus akan terhubung kembali ya, yang jauh akan mendekat, seperti itu. Yang lagi pendekatan akan menjadi ada sebuah kepastian tentang hubungan kalian di situ ya. Ini ada rencana dia selain akan menyelesaikan apa yang ada di pikiran, ini akan disampaikan ke kamu, maksudnya biar menjadi sebuah kebenaran bahwa dia ini loh aku, ini loh perasaanku ke kamu, ini loh sebetulnya gitu. Secara nggak secara pelan-pelan, ini nggak bakal langsung aku bicara semuanya gitu, nggak. Cuma dia akan ngomongnya tuh nggak banyak gitu, tetapi dia akan menyampaikan perasaan ini ke kamu seperti itu, dan dia udah punya rencana, tinggal menunggu waktu dan menyampaikan. Ini loh yang dia rahasiakan, bahwa dia sayang sama kamu, dan dia sudah yakin sekali untuk rencana untuk bicara dengan kamu tentang hubungan ini ya, bahwa dia punya mimpi ingin bersama kamu. Amin amin ya, karena kamu di sini. Nanti dia akan nelpon ya, kalau nggak nelpon ya pokoknya lewat komunikasi, bisa langsung juga ya. Kalau yang dekat mungkin akan ada ketemuan, tapi kalau enggak dia akan lebih banyak melalui HP atau sosmed gitu, dia akan lewat di
IG atau di Facebook atau apapun itu, di mana kalian pertama ketemu, dia akan cerita. Kalau kayak nge-WA seperti itu, ya. Dia ingin santai setelah ini, bahwa kamu adalah menjadi mengerti apa yang dia rasakan, bahwa dia ada perasaan ke kamu dan ada keinginan memberikan sebuah kepastian terhadap hubungan. Kalau yang udah putus ya nanti akan pasti kembali, akan menjadi lebih baik seperti ini ya, akan menjadi lebih baik. Kesalahannya masa lalu dilupakan seperti bayi yang baru lahir lagi gitu. Jadi suci bersih gitu dalam hubungan ya, dan cinta dia membanggakan kamu ya. Memang terkadang gitu yang sudah putus-putus, terkadang dia juga membayangkan atau berkhayal mempunyai pasangan yang lain gitu, atau menggantikan kamu dengan yang lain gitu, tetapi tidak bisa ya. Dia lebih memilih kamu karena dia memang nggak bisa bohongin hati kecilnya ya. Emang dia mimpi dalam tidurnya, ya mimpi. Orang dia punya keinginan biasanya kan terbawa mimpi, itu nggak bisa bohong loh hati kecil. Kalau udah benar-benar ada terpatri di hati, aku ingin bersama kamu, itu banyak loh yang memimpikan. Nah, arti mimpi sendiri, kalau kamu mimpi sering ketemu dia di dalam mimpi ya, artinya kalian itu satu energi, sama-sama menginginkan. Seperti itu, menginginkan maksudnya saling merindukan, bukan menginginkan yang lain-lain ya. Seperti itu. Jangan, iya apaan sih mimpi dia udah mantan juga, bukan, berarti dia masih memikirkan kamu, dan bahkan dia bisa mengirim energi ke kamu saat dia tidur ya. Jadinya kalian mimpinya tuh saling bertemu gitu. Emang iya loh gitu. Ini pesan untuk kamu, dari apa yang kamu rasakan adalah kenyataan ya kan, dari ini pesan untuk yang menonton video ini ya. Pesan tentang kita, tentang kamu dan dia, bukan tentang Gondes sama kamu. Kita akan lagi ambil ya. Ambil satu aja ya, gini aja ya. Tetap berjalan di rel kebenaran pasti ya. Secinta apapun, sebesar apapun harapanmu tentang keinginan kamu, keyakinan kamu, tentang perasaan kamu ke dia, tetap berjalan di rel kebenaran. Jangan melampaui batas. Allah memberkatimu ya. Kocok kartu, ambil 2 kartu ya. Oke. Ndes akan ambil kartu. Ambil kartunya mana Ndes? Tunggu sebentar, sabar ya. Wong sabar itu kan dikasih Tuhan ya. Innallah ya. Innallaha ma'asyabirin. Artinya apa Ndes? Allah bersama atau dekat dengan orang-orang yang sabar. Ndes ambil kartunya dulu. Jauh Ndes ngambilnya. Yang pasti nggak di Singapura, di sebelah Kondes. Oke, Kondes ambil kartu ya, 2, kita shuffle. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke, kebetulan 2 ya, langsung aja ya, 2 ya. Keinginan menikah, ini pesan untuk kamu. Dia akan menikahi kamu atau ada hubungan ini lebih serius ya, dan dia akan bahagia, kamu pun akan bahagia. Oh so sweet, cok sweet gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan kalau kamu memang sayang sama dia ya. Aduh, Kondes jadi terenyuh ya. Dari keinginan yang besar, mimpi terkirim energinya ke kamu. Di saat mimpi, jadi sama-sama mimpi dipertemukan di dalam mimpi. Ternyata rasanya pun menyampaikan bahwa ini ada hubungan, kalian akan mencapai sebuah pernikahan. Tetap berjalan di kebenaran ya, walaupun prediksinya ini manis buat kamu, tapi tetap kamu ingat, takutlah sama Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang melampaui batasan ya. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus ya, bahwa Tuhanmu di setiap alasan, di setiap kamu mengambil apapun keputusan, bawa nama Tuhan dan letakkan Tuhanmu di setiap detak jantungmu, agar kamu merasa takut akan kekuasaan Tuhan, dan kamu akan takut melakukan hal-hal yang dilarang, atau lepaskan dia
Ya kalau kamu nggak mau, lepaskan aja seperti itu. Udah mantan loh Des, kan kata Gondes kalau udah mantan itu eh, sulit balikan. Karena apa? Dia sudah pegang kartu kamu udah pegang kartu dia. Takutnya nanti ini, ya, takutnya nanti terulang kembali. Tapi di sini dia ingin membuka lembaran baru, melupakan yang masa lalu yang sakit menyakitkan, yang buruk keburukan, menjadi sebuah kayak bayi yang lahir kembali, sebuah kesucian tanpa dosa. Jadi kayak hubungan baru seperti itu. Nah kalau seperti itu kan kamu boleh balikan toh. Ya pastinya ada perjanjian loh. Kalau balikan sama mantan itu cuman aku cinta kamu, udah terus balikan, enggak usah, jangan begitu. Tantang dulu dia. Kamu mau berubah nggak kalau kamu sama aku? Kalau kamu nggak berubah, tak kasih kesempatan satu kali. Kalau kamu tetap nggak berubah, los, kita lepas. Harus tegas kita ya. Jangan cuma tegas sama diri sendiri, tapi juga tegas sama orang. Apalagi menjadi sebuah hubungan asmara, ya. Nanti bisa berbalik pada kita. Karena kita selalu sayang, sampai kita nggak membuat perjanjian apapun, ya udah balikan itu sudah senengnya kebangetan itu sampai lupa bahwa dia pernah menyakitin kamu. Ya kita berharap di tebaran kartu ini juga tidak akan menyakiti lagi karena dia ingin merubah kesalahan lama, dibuang, kemudian membuat lembaran baru dengan sesuatu yang baru tanpa menghiraukan lagi masa lalu. Jadi yang udah dilupakan, dihilangin aja, dikubur dalam-dalam, bahwa ingin mencoba dari nol kembali seperti itu ya. Ya, paham. Harus tetap ada perjanjian. Ya, jangan terlalu bersorak gembira kamu sampai lupa. Nanti tahu-tahu lagi tengah jalan disakitin lagi, ya kan? Ini hubungan loh, hubungan main hati ya, main hati loh. Kalau main hati itu kalau kita salah meletakkan hati sakit loh, terluka. Lukanya orang patah hati itu seperti apa tuh? Aku nggak pernah patah hati. Ya kalau menurut gue sepertinya seperti orang yang sekarat gitu loh. Ya, seperti orang yang ditinggalkan orang tua kita, nangis terus, apa-apa males, badan lemes, nggak ada semangat. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti yang mau balikan tolong ya, tanting dulu dia, kamu mau berubah nggak? Kalau kamu nggak berubah ya nggak usah balikan. Tapi kalau kamu berubah tapi nanti suatu saat kamu mengulangi lagi kesalahan, cut, bye, artinya nggak ada kesempatan lagi, udah habis seperti itu. Jadi tegas juga, nggak cuma tegas sama diri kita sendiri, tapi harus tegas juga sama seseorang yang memang layak ditegasin gitu ya. Oke sobat Gandas, Mendes, Tarot, Tengah dan Jawa, kita akan lihat energi apa yang ada di sini. Di sini ada energi Scorpio, kuat sekali energi Scorpio ya. Kemudian di sini ada energi, kita lihat, ada energi Aquarius. Ya, ada energi Aquarius di sini. Ini enak apa nih? Five of Swords. Ya, elemen. Di sini ada elemen udara. Ya. Terus juga ada kita lihat dulu. Ada Cancer. Nah, ini kalau berhubungan dengan Cancer itu agak nakutin juga dia. Cancer itu kan karakternya kan cuek. Ya, dia tidak bakal bisa memaafkan kalau ada orang yang sudah menyakiti dia. Ya, ada Aquarius, ada Cancer, kemudian ada Scorpio, kuat sekali energinya Scorpio ini ya. Ada Capricorn, tapi sedikit Capricorn ini ya. Kemudian ada Gemini juga, energinya nggak terlalu besar ya, nggak sebesar Aries, Scorpio, dan apalagi ini kita akan lihat dulu. Oke. Kita harus pelan-pelan. Libra, ada Libra di sini ya, ada Libra. Ya. Ya, ada Libra. Dan ada Aries. Oh, diberantakin sama kondisi. Iya, masalahnya kan kita harus lihat ya, elemen apa. Kita harus benar-benar kita lihat. Kita mundurin dulu sedikit biar kelihatan. Oke. Ya, jadi sahabat semua, ternyata dia sering memimpikan kamu dan ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu tentang mimpinya, keinginannya itu ya, tentang mimpinya ingin bersama kamu ya.
Oke? Sobat Gandes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadikan hiburan. Kalau kamu nggak resonate, ambil pembelajarannya. Ya, ambil pembelajarannya. Kalau resonate tapi cuma sedikit deh, kurang detail, silahkan personal. Jadi resonate dari sini aku alhamdulillah. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap seputaran itu ya Gandes bikin video untuk pembelajaran, untuk antisipasi, untuk motivasi, dan lain sebagainya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua. Tetap berjalan di rel kebenaran ya. Allah selalu memberkatimu, dan tetap berdoa yang terbaik. Dan yang pasti kamu tahu cinta sejati itu hadirnya antara kamu dan Tuhanmu. Selebihnya hanyalah bonus, termasuk kamu dipertemukan dengan dia, itu hanyalah bonus. Jadi kalau nggak dapat bonus misalkan diambil lagi, ya itu memang udah kendaknya, karena cintanya Allah ke kamu itu, makanya mungkin dia tidak baik untuk kamu. Jadi kita harus positif thinking pada Allah atau Tuhan ya, pada Tuhan atau Allah menurut keyakinan kalian seperti itu. Dan janganlah berdoa, karena doa itu adalah dahsyat. Dalam segala keadaan bisa merubah dia menjadi lebih baik. Kamu terluka, nangis, insya Allah dengan berdoa kamu akan menyerahkan semuanya pada Allah, dan kemudian kamu akan menjadi lebih ikhlas ya. Dia saya suka ini loh, dia suka sedih, bingung, begini salah, begono salah. Aku tuh bingung Des, dalam posisi bingung sekali harus bagaimana. Aku seperti melo terus Des, aku nangis terus Des, bercucuran air mata. Mau curhat sama siapa, sama aku Des, boleh kok. Mau curhat sama siapa yang bisa pegang rahasia aku, boleh cerita sama aku Des. Ya, namanya personal reading ya. Karena Godes menyediakan waktu untuk personal reading atau konsultasi atau apapun itu. Pasti nanti akan terkirim sendiri press listnya. Pasti ada syarat-syarat yang kalian harus penuhi ya. Oke. Dan jalan satu-satunya itu seperti ini, menyerahkan urusan kamu. Terakhir itu kalau sudah benar-benar kamu tidak mampu, makanya Godes jangan lupa melibatkan Tuhan. Minimal bismillah ya. Minimal dengan nama Bapa. Minimal dengan semuanya dengan doa menurut keyakinan kalian ya, agar ada kekuatan yang selalu ada di diri kamu menyebut nama Tuhan sesuai keyakinan kalian ya. Kalau Islam ya bismillah, alhamdulillah, amin, setiap melakukan apapun. Dan kamu masuklah kamar kalau memang udah benar-benar nggak sanggup menahan air mata, menahan ban. Sebetulnya semua permasalahan itu ada hikmahnya nanti, tapi dalam menjalaninya memang kadang-kadang kita tidak mampu ya. Masuklah kamar, tutup jendela, pintu, kunci, kemudian berteriaklah sekuatnya menyebut nama Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini, saya nggak mampu, tolong topang saya, tolong lindungi saya, tolong angkat saya dari keterpurukan, tolong ambil saya, masalah-masalah saya Engkau angkat menjadi sebuah kebaikan untuk aku. Insya Allah Allah mendengar orang yang berdoa dengan tulus ya, dengan ikhlas menyebut namanya, memuliakannya. Insya Allah doa akan menjadi lebih kuat ya, akan mendapatkan jawaban walaupun tidak seketika itu juga, tapi kamu akan, Tuhan tidak akan memberikan jawaban, oh iya Des, aku kasih obat sembuh, enggak. Tapi kita kalau peka, kita akan merasakan sedikit demi sedikit, oh ternyata seperti ini jalan Tuhan. Oh ini ternyata Allah itu menunjukkan aku harus berbuat seperti ini. Insya Allah semua akan baik-baik saja bersama Allah atau bersama Tuhan kalian ya. Oke, jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan langkah hidup. Bahkan kamu untuk melangkah satu langkah pun, jangankan satu langkah, setiap helaan napas pun kalau bisa penuhi dengan nama Tuhan ya. Oke. Ada kesalahan dalam hidup Gandes, ada taruh tangan hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna sang pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati.